Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita kemarin pagi mengenai Raja Salomo. Kita tahu dalam masa tuanya dia mengikuti keinginan istrinya untuk membangun mesbah-mesbah bagi ilah-ilah lain, dan akhirnya Salomo tidak lagi dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa kerajaanmu akan pecah ya. Tapi karena Daud, aku tidak akan melakukannya pada masa hidupmu ya. Nah, kemudian kita tahu kerajaan itu pecah menjadi dua ya. Kerajaan yang di selatan itu yang Yehuda dengan Benyamin, itu kerajaan yang dipimpin Rehabeam, anaknya Salomo. Kemudian ada satu lagi orang suku Efraim, Jerobeam bin Nebat namanya. Itu dia diberikan 10 suku, sisanya yang di utara itu. Itulah yang disebut kerajaan Israel atau kerajaan utara ya. Nah, dua kerajaan ini kadang berperang juga ya. Ini perpecahan ini memang disebabkan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala itu ya. Oke lah, kita langsung aja terapkan kasus perpecahan kerajaan Israel ini ke dalam perpecahan gereja. Karena gereja juga sudah pecah ya. Dan kita juga ingin tahu apa awal perpecahannya itu ya. Perpecahan gereja itu di mana? Saudara, kalau mau belajar perpecahan gereja, jangan lihat gereja Katolik, gereja Ortodoks itu udah pecah. Kalau mau tahu perpecahan gereja di mana akarnya, di mana penyebabnya, itu ada di Kisah Para Rasul itu, di dalam gereja mula-mula yang dinubuatkan Paulus di situ. Dan di zaman Rasul Yohanes, gereja sudah pecah. Rasul Yohanes sudah tidak ada lagi persekutuan dengan gereja-gereja yang ada. 7 gereja di Asia Kecil yang Rasul Yohanes melayani. Surat 1 Yohanes 1 ayat 3 itu mengatakan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu yang kami beritakan. Supaya, tujuannya kata Rasul Yohanes, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Itu berarti tandanya bahwa Rasul Yohanes sudah nggak ada lagi koinonia. Istilah Yunani itu lebih dari persekutuan, bukan maksudnya satu kumpulan yang nyanyi, bukan begitu. Koinonia itu lebih dalam, itu satu spirit ya, sehati sepikir, kira-kira begitu ya. Kita nggak ada lagi, kita nggak sehati sepikir lagi kata Rasul Yohanes. Tapi saya beritakan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar ya, supaya kalau kamu menerima, kita ada lagi koinonia, satu sepikir lagi kita, satu roh, katakanlah begitu ya. Ini saudaraku, serius ini saudaraku. Kenapa kok gereja-gereja di Asia Kecil itu kok nggak ada lagi persekutuan dengan Rasul Yohanes? Pada waktu itu nggak ada lagi Rasul yang lain kecuali hanya Rasul Yohanes. Itu tahun 90 atau tahun 95 Masehi ya. Petrus, Paulus sudah mati semua itu ya, tahun 67 Masehi dia bawa Kaisar Nero itu. Nah, jadi penyebabnya itu karena di dalam zaman Rasul Yohanes tahun 95 Masehi atau 90 itu sudah ada 3 ajaran palsu. Di Wahyu pasal 2 pasal 3 saya pelajari itu. Ijabel, Bileam, Nikolaus. Ijabel itu merampas otoritas pemimpin itu ya. Kemudian Bileam itu dagang ya. Kemudian Nikolaus itu menaklukkan kaum awam. Pemimpin itu menaklukkan kaum awam ya, supaya kaum awam jadi pengikut dia. Ada orang-orang seperti Diotrephes yang bahkan menolak Rasul Yohanes. Bayangkan saudaraku, Rasul Yohanes sudah tua, udah tinggal satu-satunya itu Rasul. Dia punya tim, dia ditolak. Nah, itu makanya kalau mau belajar gereja, jangan belajar gereja Katolik, jangan belajar gereja Ortodoks. Itu sudah pecah. Saya udah katakan dalam sejarah juga itu ada seorang uskup di Antioquia itu namanya Ignatius, itu yang ngajarin perbedaan. Dulu kan jemaat itu mula-mula dipimpin oleh para penatua, tim ya, satu majemuk dia. Istilah Yunania episkopos dengan presbiteros ini sama ya, dalam Titus 1 itu dipakai bergantian. Tapi si Ignatius kan ngotot, tetap harus ada satu yang episkopos, uskup di atasnya. Disitulah masuk hierarki, disitulah Ijabel masuk. Tapi sudah dibuatkan Paulus ya. Kita sudah lihat di sini ya pasal. Jadi kalau mau tahu gereja di sini ya, di Kisah Para Rasul ya, dengan tulisan Rasul Yohanes khususnya ya. Jangan lihat di luar Alkitab deh ya, karena itu sudah merupakan izin Tuhan. Coba sudah perhatikan ya. Saya dulu sebelum saya masuk dulu kepada Kisah Para Rasul ini, saya baca dulu kenapa Tuhan mengizinkan itu perpecahan. Coba lihat ya, ini kasus ada perceraian Matius 19. Orang Farisi nanya sama Yesus, boleh nggak bercerai, ngasih surat cerai, menceraikan istri? Yesus bilang nggak boleh, kata apa yang disatukan Tuhan nggak boleh diceraikan. Tapi terus orang Farisi ini bilang, jika demikian ayat 7, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai?
jika orang menceraikan istrinya. Ayat 8 kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi kalau sekarang gereja pecah, gereja dari Katolik, Ortodoks, itu denominasi juga itu semua, sampai Protestan banyak. Itu bukan rencananya semula, itu karena ketegaran hati umat Tuhan itu, para pemimpin itu. Maka Tuhan biarkan itu perpecahan itu, diizinkan. Perhatikan ini. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidak demikian. Sejak semulanya Tuhan tuh tidak ingin gerejanya pecah. Tapi ya udah, karena kepalamu tegar, para pemimpinnya tegar. Nah, ketegaran pemimpin ini di mana? Di sini. Paulus sudah nubuatkan Kisah Para Rasul 20:30 ya. Ini perhatikan, ini karena serangan serigala ganas. Ya, aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri, dia ngomong kepada para pemimpin penatua di Efesus ya. Waktu itu masih belum pecah itu gereja. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Jadi ada pemimpin yang beberapa bangkit, tarik murid kepada dirinya. Kebetulan juga ini murid-murid Tuhan ini juga pengen juga, karena aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos gitu. Jadi klop ya, yang satu pemimpin ini meninggikan diri kayak Diotrephes itu ya, meninggikan diri, dia tarik pengikut. Yang ini pengikutnya ini, murid-murid Tuhan ini juga pengen dia punya raja, pengen punya pemimpin yang dibanggakannya gitu loh ya. Saya aliran ini, saya reform, saya Pantekosta, saya karismatik. Oh, itu kedagingan itu ya. Jadi itu yang, inilah benihnya. Karena serangan serigala ganas, para pemimpin meninggikan diri, tarik murid kepada dirinya. Seharusnya gimana? Ya, seharusnya pemimpin itu hanya memperlengkapi aja. Rasul Nabi Gembala pengajar itu Efesus 4 ayat 11-12 tuh, memperlengkapi murid-murid supaya pada gilirannya murid-murid ini mengikuti pimpinan roh untuk bangun tubuh Kristus. Itu berarti nggak pecah. Dan para pemimpin fungsinya apa dong kalau gitu? Itu seperti urat, saya baca ya, urat dan sendi. Perhatikan ini ya, Kolose 2 ayat 19 ya. Ini semua lengkap di sini, sudah ada caranya bagaimana bangun gereja itu yang seperti yang direncanakan Yesus ya. Jangan bangun denominasi, itu beda itu. Itu karena serangan serigala ganas bangun denominasi. Kalau bangun gereja, ini nih apanya? Manualnya Alkitab. Perhatikan ini Kolose 2 ayat 19 ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi semua anggota pegang teguh kepala. Ikut Tuhan Yesus kemana aja dia pergi. Dengar suara roh ya, ikut semuanya dipimpin roh. Kemudian urat-urat dan sendi-sendi ini sebagai para pemimpin berfungsi menunjang dan mengikat, mempersatukan tubuh. Semuanya juga pegang kepala. Nah, akibatnya maka terjadilah pertumbuhan ilahi. Inilah dia pertumbuhan organisme, pertumbuhan gereja. Bukan kalau denominasi lain lagi. Itu sudah sudah karena serangan serigala ganas yang menyebabkan ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus ya. Tapi itu diizinkan Tuhan karena para pemimpin ini tegar ya. Ketegaran hatinya itulah yang sekarang saya tanya, diberkati sama Tuhan nggak? Diberkati karena dia Bapak yang penuh kasih, Bapak yang penuh berkat ya. Kami punya 3 anak ya. Anak-anak kami itu selalulah kami doakan, kami berkati apapun kelakuannya, kami berkati. Memang kadang-kadang sakit ya, berduka cita lah kita kan kalau anak kita berontak, melawan dan sebagainya. Tapi apa terus karena perilaku itu anak-anak kita nggak berkati? Enggak lah. Ya kita manusia yang nggak istilahnya nggak penuh kekurangan aja memberkati anak-anaknya. Apalagi Bapak di sorga, dia pasti memberkati dunia kekristenan luar biasa. Tapi bukan berarti dia suka dengan dunia kekristenan. Nanti dia akan berbicara Matius 2:23, Yesus akan terserang karena semua kita akan menghadap pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan di situ. Disitulah Tuhan Yesus terus terang. Nah, ini hambaku, yang ini bukan. Nah, ini hamba uang, yang ini bukan. Ya, dan sebagainya di situ. Ya. Nah, jadi puji Tuhan lah. Sekarang sabar-sabar aja lah kita. Ya, kalau Tuhan memilih kita untuk kita mengikut Tuhan ya, puji Tuhan lah. Kita menjadi domba-domba Yesus. Kita nggak ikut dalam perpecahan. Kita nggak tarik murid kepada diri kita. Kita juga nggak mengikuti orang kayak kultus individu begitu yang mengikuti dia. Enggak, kita hanya mengikuti
pimpinan Kristus. Yesus bilang begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Puji Tuhanlah kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjadi domba-domba Yesus. Mendapat kasih karunia untuk dipilih menjadi domba Yesus. Kita akan mendengar suara Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan mengenal kita. Kita akan mengikuti dia, ya. Kita nggak ngikuti siapapun, ya. Kita hanya mengikuti Tuhan Yesus. Tapi kita belajar dari semua orang pasti, ya. Tapi kita hanya mengikuti Tuhan Yesus, ya. Inilah dia pelajaran dari kasus ya perpecahan kerajaan Israel dan juga kasus perpecahan gereja, ya. Haleluya, amin.